Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam program yang sangat spesial dakwah TVRI yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jemaah dakwah TVRI yang sudah hadir, Anda kembali menyaksikan dakwah TVRI hari ini edisi Jumat 25 April 2025. Tentunya hari ini kita akan sama-sama membahas ilmu agama untuk mengupgrade pengetahuan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadir bersama kita hari ini datang dari jauh spesial untuk Anda untuk membagikan ilmu agamanya kepada kita semua. Kami ingin menyapa Ustazah Dr. Randa Aini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah narasumber kita hari ini ya, datang dari Pagar Alam, benar Ustazah ya? Betul. Masya Allah. Dari Pagar Alam ke sini naik apa Ustazah? Bis kami. Naik bis. Ya. Anda sekarang sudah sehat ya? Enggak mabuk ya? Berangkat sehat sampai sehat, insya Allah pulang sehat. Alhamdulillah. Saya kira berangkatnya bareng rombongan Pak Presiden kemarin enggak ya? Enggak jadi. Oh enggak jadi? Ada efisiensi. Beda ini ya, beda alur ya. Baik. Dan juga Ustazah hari ini tidak datang sendirian. Ustazah juga datang bersama dengan jemaahnya jauh dari Pagar Alam, tentunya jemaah pengajian Badan Kontak Majelis Taklim atau BMKT Kecamatan Dempo Kota Pagar Alam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa. Hari ini semangat untuk menambah ilmunya, datang jauh-jauh. Ngomong-ngomong bawa teh enggak ini? Teh Dempo ya? Atau ini teh ini, bukan ya? Baik, untuk itu untuk mengambil keberkahan dalam perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan dan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya mengingat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkanlah agar kita semua mendapat rahmat. Spesial hari ini akan dibacakan oleh qari'ah terbaik kita, qari'ah kebanggaan Sumatera Selatan, Ustazah Reshita Olani SH yang akan membacakan surat Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Qur'an yang begitu merdu tadi menjadi sebab dibukakan pintu keberkahan bagi kita semua. Baik, saya ingin menyapa ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di studio kita hari ini. Saya ingin sapa dulu semangatnya, jangan-jangan masih ngantuk ya dari Pagar Alam ke Palembang, masih mabuk ya. Ada yang mabuk Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya. Udah minum antimo ya. Baik, dakwah TVRI. Benar. Baik, alhamdulillah dakwah TVRI hari ini
bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah. Rasanya baru baik kemarin kita Iya. Lebaran ya. Caknya masih ada rendangan yang diangeti Bu ya. Ya. Di mana bulan Syawal itu mengajarkan kita untuk kembali menjadi manusia yang fitri atau yang suci dengan cara saling memaafkan seperti itu. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak pernah lepas dengan kekhilafan ataupun kesalahan. Maka tentunya apapun kesalahan yang pernah kita lakukan bisa jadi menjadi sebab terhalangnya kita dalam menunaikan ibadah-ibadah sehingga ibadah kita tidak sempurna. Sesuai dengan tema kita hari ini tentunya adalah menyempurnakan ibadah dengan saling memaafkan bersama dengan Ustazah yang sudah hadir hari ini, Dr. Anda Aini. Beliau adalah salah satu guru di pondok pesantren di Dempo Pagar Alam. Baik, Ustazah, tema kita hari ini adalah menyempurnakan ibadah dengan saling memaafkan ya. Jadi kalau bicara tentang saling memaafkan, itu artinya kalau ada yang masih saling membenci, ibadahnya belum sempurna. Ya, kira-kira begitu. Seperti itu. Iya. Baik, mungkin boleh kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana terkait dengan tema ini. Kami ingin mendengarkan sedikit dari Ustazah, boleh untuk membuka dan juga menyapa jemaah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sesuai yang telah dipandu oleh siapa? Zikra. Bahwa pada siang hari ini, sore ini kita akan membahas tentang maaf-maafan. Yang perlu kita ketahui sebagai seorang hamba Allah itu untuk mencapai tingkat yang takwa, kita ini membutuhkan ada hubungan dengan Allah, dengan hubungan manusia. Pasti ibu-ibu sudah sering mendengar ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Pernah ya ibu ya? Iya. Oleh sebab itu Allah telah menyampaikan untuk mencapai tingkat takwa itu tidaklah cukup dengan sholat saja ibu. Tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan orang melaksanakan ibadah haji atau membayar zakat, tetapi ada istilah muamalah. Muamalah itu adalah hubungan kita sesama manusia. Maka ada beberapa tingkatan. Jadi tidak semudah orang mengatakan saya sih udah bertakwa, saya sudah melaksanakan sholat, puasa, bahkan puasa-puasa sunnah saya sudah kerjakan. Tapi ketika ada hubungannya dengan manusia tidak begitu baik, maka belumlah dia mencapai. Belum mencapai pada tingkat takwa. Apakah itu belum sempurna atau semua amal ibadah yang dilakukannya itu tidak diterima karena memang ada kebencian itu? Iya. Kalau masalah ibadah diterima Allah atau tidak, ya wallahu alam ya, kita kan tidak tahu. Benar. Tapi paling tidak Allah sudah menggambarkan untuk mencapai tingkat takwa itu ada beberapa tahap. Jadi saya pernah membaca dari sebuah buku itu bahwa untuk mencapai takwa itu badat beberapa tahap. Nanti kita bisa melihat kita tingkatan yang mana ibu-ibu ya. Ada pertama adalah orangnya muslim dulu. Nah kita insya Allah menjadi orang muslim. Siapa sih orang muslim itu? Muslim itu yang mengerjakan rukun Islam. Berarti rukun Islam memang dia sudah dikerjakan. Kemudian baru tingkat kedua dia akan naik adalah mukmin. Tingkat mukmin ini adalah orang yang mengerjakan rukun iman. Nah, apakah sudah mencapai takwa? Belum ternyata. Belum juga. Jadi kata dalam sebuah buku itu tingkatan nanti akan naik lagi adalah namanya muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Jadi ini sudah muamalah artinya. Kalau yang tadi kita hubungannya adalah hablum minallah, kemudian sekarang adalah hablum minan nas. Jadi muhsin itu adalah orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita
baik dengan Allah, apapun yang diperintahkan Allah, oke, saya kerjakan semua. Tapi ketika ada tetangga kita sakit, kita tidak peduli, itu belum mencapai tingkat muhsin berarti kita. Iya. Oleh sebab itu disinilah ada muamalah. Jadi muamalah itu adalah hubungan kita berbaik, salah satunya muhsin. Apakah sudah mencapai takwa? Belum juga ternyata. Jadi tingkatan takwa itu menaik lagi, kata Rasulullah itu ada mukhlis. Mukhlis itu adalah kita berbuat baik dengan ikhlas. Nah, ketika kita berbicara dengan ikhlas, kita tidak tahu sebenarnya ikhlas itu kan tidak bisa kita dilihat, tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Tapi ikhlas ini sudah mendalam hubungan kita benar-benar kaitan ke dengan Tuhan, Allah. dengan Allah. Jadi kalau misalnya kita berbicara, saya ikhlas kok sudah memaafkan kamu, wallahu alam. Karena itu yang berbicara itu keikhlasan adalah hubungannya dengan Allah. Barulah nanti pada tingkat yang kelima, muttaqin. Muttaqin itu adalah orangnya sudah mencapai. Jadi sudah muslim, oke ya ibu ya, insya Allah kita sudah muslim semua. Tingkat yang kedua sudah mukmin. Mukmin artinya rukun-rukun iman sudah kita percaya, keyakinan sudah insya Allah. Yang ketiga, muhsin. Sudahkah kita berbuat baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapa? Nah, ketika kita berbuat baik, udah ikhlas belum kita perbuatannya tadi? Benar. Kalau dia sudah ikhlas, insya Allah kata Allah dia masuk daripada tingkat takwa. Maka kemarin, belumlah, baru hari ini 26 Syawal ya. Berarti kita baru menyelesaikan bulan Ramadan kemarin. Apa? La'allakum tattaqun. Sepertinya kalau kita mengerjakan puasa sudah langsung mencapai tingkat takwa. Ternyata belum ya. Harus ada tahapan-tahapan ini. Insya Allah kita yang sudah mengerjakan puasa kemarin, dilanjut kemarin ini ada penyempurna, melengkapi adalah dengan puasa apa ibu-ibu? Syawal. Sudah ya ibu-ibu mengerjakan? Alhamdulillah. Yang belum masih ada kesempatan. Berapa hari lagi mas? Masih 4 hari lagi. 4 hari lagi ya. Tapi kalau 4 hari lagi berarti nggak tuntas dong. Karena kita dianjurkan Rasulullah itu adalah 6. Nah, jadi insya Allah penyempurna itu sesudah kita melaksanakan Ramadan, kita lengkapi dengan puasa Syawal, ayo kita membuka hati, bersihkan segala sangkutan-sangkutan dalam jiwa diri kita yang tidak baik, sehingga itu lengkaplah sudah. Ada hablum minallahnya baik, ada hablum minannas, insya Allah. Baik. Iya. Jadi kalau kita melihat fenomena di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri, itu biasanya kita maaf-maafan setahun sekali biasanya. Sekali. Hanya di Idul Fitri itu. Nah, bagaimana pandangan Ustazah kalau ada Muslim yang dia berkata memaafkan, tetapi masih dalam hatinya masih ada rasa benci seperti itu. Nah. Tapi ditahan dulu karena nanti akan dibahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Masih semangat Bunda? Masih semangat ya. Acara kita sampai Ba'da Isya Bunda ya. Nggak bercanda. Baik, tadi Ustazah kita sudah menyampaikan ada empat tahapan untuk menjadi takwa. Ada 5 ya. Pertama ada mukmin, ada muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Kira-kira kalau dari 5 itu ibu-ibu sudah ada di tahap mana itu? Sudah semuanya ya? Masya Allah. Ini penghuni surga semua berarti. Amin. Nanti ajak saya masuk surga Bu ya. Baik, kalau kita membahas tentang fenomena lebaran ini Ustazah. Iya. Banyak orang itu udah memaafkan, saling memaafkan, tapi hanya di cover saja. Ternyata di dalam hatinya masih ada rasa benci. Ternyata setelah lebaran lanjut lagi. Kira-kira gimana pandangan Ustazah untuk orang yang seperti itu? Oh iya. Dan latar belakangnya juga adalah orang yang soleh, soleha, beribadah seperti itu. Kira-kira bagaimana pandangan Ustazah? Oh iya. Inilah yang menjadi kebiasaan kita kehidupan sehari-hari. Sepertinya untuk maaf-maafan itu nunggu lebaran dulu. Betul. Padahal dosanya dibuat bukan waktu yang singkat. Benar. Setiap hari terkadang kita tidak sengaja melakukan kesalahan, tetapi udah nanti nunggu lebaran.
nunggu lebaran aja nanti baru kita maaf-maafan. Pada dasarnya maaf-maafan itu kan setiap saat. Setiap saat bahwa Allah itu menyatakan kalau kita berdosa kepada Allah, Allah itu selalu membuka pintu untuk setiap saat. Setiap saat. Jadi ketika kita tahu bahwa kita punya ada kesalahan, langsung istighfar. Dan Allah itu insya Allah. Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu ghafurur rahim. Artinya Allah itu maha pengampun. Baik. Jadi bukan harus menunggu nanti ketika lebaran nanti saya harus bermaaf-maafan. Tetapi ya minimal lah ya, karena mungkin ketika kita hidup saling berjauhan, biasanya pada momen-momen tertentu itu kan kita lebaran, kumpul-kumpul. Jadi itulah saatnya kita maaf-maafan. Jadi ibu-ibu ditanamkan kepada diri kita tidak harus menunggu lebaran. Ya, iya kalau kita sampai hidupnya lebaran. Kalau kita tidak sampai lebaran bagaimana? Begitu banyak cerita baru 2 hari puasa dipanggil Allah. Gak sempat laju kita bermaafan. Oleh sebab itu mari mulai detik ini kita sudah membicarakan tentang keikhlasan. Kita udah mukhlis ya Bu, insya Allah. Mukhlis. Bahwa semua sudah kita ikhlaskan, apapun itu dengan orang lain, maka tidak ada ganjalan lagi. Sebab kata Rasulullah, di dalam tubuh kita itu kan ada segumpal daging yang menjadi corak atau gambaran kita. Ketika gambaran daging itu ada kotorannya sedikit, maka akan tercemarlah itu. Hati namanya itu ya. Betul. Jadi Rasulullah menyampaikan itu kepada kita bahwa orang yang ketika hatinya sudah ada ternoda sedikit sekali, maka akan seluruh tubuhnya. Betul. Seluruh tubuhnya akan menjadi fasad atau rusak di situ. Oleh sebab itu kita membersihkan hati ini setiap saat. Karena iya, kalau misalnya kita hanya menunggu waktu lebaran, korennya nanti nggak kebayar lagi. Benar. Terlalu banyak itu Terlalu nanti banyak. ya. Jadi kalau kita memang selalu beristighfar kepada Allah dan selalu memaafkan dan selalu meminta maaf. Tetapi terkadang ini yang terjadi di masyarakat, manusia ini sangat sulit minta maaf. Betul, itu yang ingin saya tanyakan Ustazah. Karena ya kita sebagai manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah disakiti. Dan kadang-kadang kalau kita sudah disakiti, udah sakit hati, itu susah untuk memaafkan. Nah kira-kira gimana sih menurut Ustazah untuk kita mencapai keikhlasan itu, untuk kita bisa menerima meskipun kita terus disakiti, untuk bisa menerima dan ikhlas untuk mendamaikan diri sendiri. Adakah caranya Ustazah atau amalannya seperti itu? Saya tanya dulu ke ibu-ibu. Ibu-ibu pernah punya dosa enggak? Secara manusiawi kita ini semua punya dosa. Ya, betul. Berarti orang yang pernah menyakiti kita ya secara manusiawi. Sebab dia pernah berdosa kepada saya pun banyak dosa kepada orang lain. Jadi oleh sebab itu terlalu sombong sebagai seorang hamba tidak mau memaafkan. Dia sementara Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai semuanya sebagai sang Khalik, sang pencipta, tapi dia bisa memaafkan. Bagaimana mungkin kita yang hanya diciptakan oleh Allah, dari sama diciptakan, tidak ada kelebihan, tidak ada yang istimewa, sama kita, tapi kita merasa diri tidak mau memaafkan. Berarti kita merasa sudah sombong, sebab Allah saja mau mengampuni hambanya. Betul. Maka di sini, kalau saya sering menyampaikan, ketika kita berbuat masalah dengan Allah, ya pastilah ya, kadang-kadang sholat kita telat. Pernah ya Ibu? Tapi nggak sering-sering kan? Kalau dalam perjalanan di jamak tadi. Di jamak. Ya. Jadi ya boleh saja karena memang itu rukhsah dari Allah itu. Keringanan bagi kita seorang musafir. Tapi ya jangan sering-sering karena ada batasnya juga. Ketika kita memiliki dosa kepada Allah, bukan saya memberikan kata-kata gampang untuk minta ampun, tetapi memang Allah menyerukan kepada hambanya. Wasyari'u, kata tilawah tadi yang disampaikan oleh siapa tadi yang qori'ah kita tadi. Ayo bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Ayo datang kamu minta ampun. Bahkan Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, maka akan kuberikan kepadamu.
Oleh sebab itu barang siapa yang memiliki dosa kepada Allah, cepatlah ngaku. Ini kuncinya ngaku dulu. Ngaku dulu ya. Iya. Sebab orang yang memiliki dosa tidak merasa dirinya berdosa, mana mungkin dia akan minta maaf. Orang tidak akan minta maaf kalau dia tidak salah. Itu secara manusia. Oleh sebab itu Allah saja yang punya kuasa dengan kita, tapi dia memaafkan. Jadi kalau ada seorang hamba yang mengatakan pokoknya saya sampai mati tidak akan memaafkan. Ada barangkali yang seperti itu. Itu berarti hatinya sudah keras. Ketika hatinya sudah keras, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Nah, itu ketika Allah sudah tidak membukakan hati kita lagi, bahaya ibu-ibu. Yang masuk ke tubuh kita ini A didengar, yang diterima B. Kenapa? Hatinya sudah bertolak. Jadi kita sebagai seorang hamba kembali lagi bahwa kalau ada orang bersalah kepada kita, ya dia juga manusia. Kita juga manusia. Jadi kalau ingin diampuni oleh Allah, maka segera maafkan. Sebab Allah mengatakan, siapa hambaku yang memiliki dosa kepada sesama hamba, maka tidaklah selesai urusan itu minta ampun kepada saya. Tidak selesai. Jadi kita beristighfar, kita pernah membicarakan orang, kita pernah menyakiti hati orang, mungkin kita pernah maksiat kepada orang. Tidaklah selesai dengan istighfar, tidaklah selesai dengan sholat tahajud, tidak selesai dengan puasa sunnah. Karena kata Allah, selesaikan dulu urusanmu dengan sesama. Jadi minta maaf dulu. Jadi kalau kita belum minta maaf, Allah pun tidak akan memaafkan kita. Jadi kuncinya, siapa yang merasa dirinya banyak dosa, cepat mohon ampun kepada Allah dan maafkan orang. Baik. Ya. Mengikhlaskan. Sebab kalau kita tidak mengikhlaskan, mengganjal di hati, biasanya orang dendam itu mudah kena penyakit. Iya benar. Mudah kena penyakit. Sebab kalau ketemu dengan dia, akhirnya pening pala. Iya benar. Tapi ketika kita sudah melepaskan segala ganjal-ganjal itu, insya Allah tidur kita nyenyak. Jadi triknya, hilangkanlah rasa dendam itu, hilangkan rasa kebencian itu, tumbuhkan bahwa katakan kepada diri saya akan memaafkan kamu walaupun kamu tidak minta maaf. Kenapa? Saya berharap Allah mengampuni saya. Itu. Baik. Iya. Jadi sedetail itu Bu ya, Islam mengatur hubungan kita atau hablum minanas antara manusia agar kita bisa saling mengasihi. Iya. Nah, tadi Ustazah bilang minta kepadaku akan aku beri. Iya. Nah, yang menarik ini kalau misal kita sudah menggapai dari 5 tahap takwa itu, kita sudah ikhlas, memaafkan, kira-kira biasanya Allah itu memberikan ganjaran pahala untuk setiap apapun yang kita lakukan dan juga memberikan hukuman ataupun bagi yang melakukan pelanggaran. Kira-kira kalau kita sudah menggapai dari tingkat ikhlas, apa yang akan kita dapatkan ataupun hadiah yang akan Allah berikan untuk kita? Kira-kira seperti itu, Ustazah. Ya, berbicara ikhlas, ya kita walau alam ya sekali lagi bahwa ikhlas itu adalah hubungan hati kita dengan Allah, bukan hubungan hati kita sesama berdua. Jadi ketika kita berbicara tentang keikhlasan, apakah ganjaran yang akan kita diberikan oleh Allah? Kalau kita sudah ikhlas, apapun yang diberikan Allah, situasi apapun yang ditetapkan Allah, rizki apapun yang diberikan Allah, nyaman. Itu salah satu. Jadi keuntungan kalau kita sudah ikhlas, apapun yang ditetapkan takdir Allah yang diberikan kepada kita, kita senang. Jadi ketika kita dapat musibah, anggaplah ini penggugur dosa. Ketika saya sakit, oh ini Allah menegur saya supaya saya lebih dekat kepadanya. Jadi tidak ada Allah memberikan ujian kita merasa terbebani. Karena orang yang akan menjadi dendam itu karena merasa pundaknya penuh dengan masalah. Masalah itu ternyata kita yang mendatangkan, bukan Allah mendatangkannya. Jadi ketika kita diberikan ketetapan dari Allah, nikmati itu. Maka sering saya sampaikan, mau masuk surga dunia enggak? Kalau surga akhirat, wallahu alam. Surga dunia sekarang, jangan besok. Jangan besok. Kalau detik ini kita menikmati hidup ini surga bagi kita. Ya, kita tidak usah berbicara tentang milik orang lain. Saya hari ini datang ke sini, ini adalah nikmat yang luar biasa diberikan Allah. Siapa yang menyangka kita ibu-ibu datang ke sini? Ya Bu? Betul. Takdir Allah yang mendatangkan kita. Di samping itu ada usaha. Oleh sebab itu, kita bisa hadir ke sini, ini satu kenikmatan. Jadi ini adalah apa ya?
menjadi satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak bisa kita gambarkan loh Mas. Benar. Jadi kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan. Jadi kalau kita sudah ikhlas, dikasih sakit, tenang. Betul. Dikasih musibah, tenang. Orang yang tenang menyelesaikan masalah. Betul. Tapi kalau dia datang sakit, nah pening duluan kepala tadi ya. Allah nggak sayang lagi dengan saya, ini ngapain tetangga. Tetangga itu nggak pernah sholat loh. Tapi kok rizkinya ngalir terus, ada nggak ibu-ibu? Ada ya pasti Bunda ya. Tapi bukan ibu ya. Mungkin tetangga. Tapi secara manusia terkadang kita punya tanda tanya ya. Gimana? Apa ya Ustazah? Itu orang tidak begitu dekat dengan Allah kok. Tapi rezekinya lancar. Tapi kok rezekinya lancar? Keluarganya mujur-mujur semua. Anaknya sekolah bangkit semua. Berhasil sukses semua. Tapi ketika saya sholatnya sudah banyak, ininya udah banyak. Nah ini masalahnya ibu-ibu. Karena kita masih membandingkan kepada orang lain, berarti ikhlas belum dapat. Jadi jangan berpandangan ke situ. Kalau kata, saya sholat sudah banyak, puasa sudah banyak, saya sudah mengerjakan. Tapi kok Allah ngasih saya ujian? Berarti tanda tanya ini pun menandakan kita belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas tidak ada pertanyaan itu. Dan kembali lagi ketika itu ditanyakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah oleh sahabat. Baik. Ya Rasul, kenapa ya? Ud'uni astajib lakum. Saya sudah berdoa, Allah kata Allah, kamu minta nanti akan kukasih. Tapi saya sudah berdoa belum dapat. Ada kan pertanyaan yang seperti itu. Sudah sholat terus, berdoa terus, katanya ketika sujud itu adalah doa yang tembus ke langit. Sudah saya lakukan, tapi kok belum? Nah ternyata kata Rasulullah, ibu, doa kita yang dipintakan kepada Allah, kenapa belum dikabulkan oleh Allah? Karena Allah sayang kepada kita. Rupanya kata Rasulullah, rintihan-rintihan doa kita itu disenangi oleh Allah. Apalagi hamba-hambanya yang nangis minta, Allah senang dengan tangisan kita. Maka karena Allah senang dengan tangisan kita, ditunda. Biar dia sering-sering minta kepada saya. Kira-kira begitu. Jadi ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas diberikan ketenangan. Iya. Tidak datang ke majelis tidak takut lagi. Oh ada si Anu. Takut. Jadi tidak galak datang ke majelis karena ada yang jangan karena ada ketua yang undang terus. Itu Bu ya. Ya. Kita akan lanjutkan Ustazah setelah jeda yang berikut ini. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, Anda masih bersama kami di dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Kita masih membahas ibadah, menyempurnakan ibadah dengan saling memaafkan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah ya terkait poin-poinnya. Saya ingin tanya ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sama Ustazah? Boleh kalau ada yang mau nanya? Boleh langsung, wow. Ini kayaknya toke kopi ya. Silakan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusti dari Kelurahan BKMT Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Ya, menarik tadi bahasan tentang memaafkan atau saling memaafkan. Nah, pertanyaannya singkat saja. Jadi bagaimana sikap kita jika kita berada di antara dua orang kawan atau dua saudara yang saling bermusuhan atau belum bisa memaafkan, hatinya masih keras gitulah kira-kira. Begitu Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya Ustazah, bagaimana sikap kita di antara mereka berdua kalau ada yang saling bermusuhan? Apakah di pihak kanan, kiri atau ke tengah-tengah? Non-blok. Non-blok. Baik, silakan Ustazah. Ya, baiklah. Itu di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada itu. Ya. Ya, karena secara manusia kalau kita selalu berhubungan kan pasti ada gesekan-gesekan seperti itu. Nah, bagaimana sikap? Berarti ini posisinya kita tidak ada masalah. Tapi ada dua pihak yang punya masalah. Rasulullah menyampaikan kepada kita, jangan nambahi masalah. Jangan nambahi masalah. Sebab kadang-kadang orang ada masalah,
kita datang dengan menambahi masalah yang baru. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menyampaikan perdamaian. Jadi kita harus menyampaikan perdamaian. Maksudnya, bolehlah kita membuat satu informasi dibuat, tapi bukan berbuat kebohongan. Artinya begini, ketika kita bicara dengan satu pihak si A dan si B nih, keumpamakan tadi ya Ibu Irsti ya, antara A dan B punya bermusuhan. Kita berdiri di sini adalah sebagai penengah dari mereka. Nah, jadi kita bisa mendekati A dengan menyampaikan bahwa ya apa ya, memaafkan itu lebih mulia. Ya, betul. Lebih mulia. Sebab Rasulullah mengatakan orang yang lebih dulu meminta maaf atau orang yang lebih dulu memaafkan itu yang paling mulia di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita merasa ada gengsi ya, yang itu yang terjadi terkadang. Saya tuh mengakui saya salah, tapi untuk meminta maaf itu sangat berat rasanya. Nah, sama-sama terjadi yang seperti ini karena terjadi egonya masing-masing, timbul bermusuhan. Kalau Pak Garalam ngomongnya tidak seteguran ya, tidak bertegur sapa ya. Jadi kita sebagai penengahnya di sini bolehlah mendekati keduanya dengan salah satu dulu. Katakan bahwa siapa yang lebih dulu minta maaf itu yang Allah akan berikan nilai yang paling tinggi. Baik. Kepada yang satu juga kita berikan. Belum juga terjadi, maka boleh kita memberikan informasi bahwa ada salam. Toh nggak apa-apa. Membuat berita salam ini sebenarnya tidak ada titipan salam dari dia. Tapi kita memberikan salam untuk mendamaikan. Innama a'malu biniat, dengan niat kita bahwa ada salam. Dia tuh sebenarnya pengen betul meminta maaf dengan kamu. Walaupun itu kita memberikan cerita bohong. Kita bukan ini ya, tapi kita pertamanya sudah ada kan? Sudah ada komunikasi dulu tadi. Baik. Tadi kan udah ada komunikasi. Betul. Bahwa tapi gengsinya tadi. Dia mempertahankan. Jadi karena dia mempertahankan malu untuk itu. Betul. Jadi kita menjembatani, kita boleh menyampaikan. Boleh tidak dia mau ketemu dengan kamu? Kita berikanlah seperti itu saran-saran. Nanti kita ke pihak yang B, boleh tidak kita bertemukan? Insya Allah kita menjembatani orang dua ini dan ketemu nanti titik temunya insya Allah bermaafan. Tapi kalau kita berada di posisi tengah dan menambahi masalah, malah jadi ngomporin ya. Malah dibumbu-bumbui. Nah itu jadi bukan tipenya anak ibu BKMT. Enggak, pasti nah, saya yakin di sini enggak, tidak ada ya. seperti itu. Kita berniat semua mendamaikan. Jadi bagaimana posisi kita adalah memberikan peluang untuk dia berdua bertemu. Lalu bagaimana kalau misalnya ini pernah terjadi. Ya. Udah minta maaf ya, tapi tidak tadi sudah ya. Sudah minta maaf tapi tidak diterima tadi. Ya, belum kayaknya, belum dibahas itu. Belum ya. Gimana itu? Ya. Ya mungkin ada yang bisa membahasnya lain kalau memang. Ya itu saja, mungkin kita menjembatani supaya memberikan peluang dia berdua bertemu, saling memaafkan dan berikan informasi-informasi bahwa yang lebih dulu meminta maaf, lebih dulu memaafkan itu akan lebih nilainya lebih tinggi. Jadi hilangkanlah rasa gengsi. Gitu. Jadi gitu ya Bunda ya. Kita berada di tengah-tengah untuk saling mendamaikan, bukan malah untuk malah menjadikan api gitu ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk ibu-ibu di sini, boleh? Silakan. Ya, langsung saja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi, saya dari BKMT Kelurahan Atung Bungsu, Dempo Selatan, Pagar Alam. Saya mau bertanya Ustazah, kita terkadang sudah menghindar untuk tidak putus silaturahmi, tetapi ada yang memang tidak mau diajak bicara. Kita terpaksa untuk ribut atau menjadi keributan. Bagaimana solusinya Ustazah? Pancing lagi jadi ya. Iya. Ini Padahal ngompor. sudah ada niat baik tadinya. Ada niat baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Boleh langsung dijawab aja pertanyaan ini Bunda. Jadi Ibu Epi, memang kita sudah minta maaf tadi ya. Tapi kayaknya dia masih kalau belum kita tegur malah dia mancing keributan. Ada memang. Sekarang gitu. Kita ucapkan salam, dia nggak jawab. Kita tegur, dia apa ya? Memalingkan muka. Memalingkan muka. Jadi kesel lagi gitu ya. Jadi Rasulullah menyampaikan,
pada titik yang saat ini seperti ini mancing keributan ini. Kalau saya mendekatinya terus, ini akan menjadi ribut. Betul. Maka diperbolehkan kita menghindar. Bukan memutuskan tali silaturahim. Kita sudah mencoba mendekatinya dengan cara bertegur. Minimal kita mengucapkan salam ya Ibu ya. Ini kelihatan nih orang ini sudah nggak suka dengan kita atau menghindar. Jadi kita jangan, ya sudah kalau kamu diam saya pun diam. Nah ini jadi timbul permusuhan. Tapi ketika ada orang mendiamkan kita, maka kita berusaha menegur dia yang lebih dulu. Bagaimana cara kita? Assalamualaikum. Belum juga dijawab. Besok, Assalamualaikum kemana Bu? Belum juga. Ditanya lagi, Ibu sehat? Kalau memang juga belum, terus akan terjadi jawaban yang akan menyakitkan kita, maka kata Rasulullah saat ini berarti sudah stop. Yang penting yang kita memutuskan silaturahim kan bukan kita, tetapi dia. Jadi kita pada saat ini sudah selesai tugas kita. Sama dengan kita sudah minta maaf, tapi dia belum juga memaafkan. Ya. Nah, kita serahkan kepada Allah. Jangan memaksakan. Saya harus minta maaf terus. Daripada kita mancing keributan, sudah stop saja, kita ngadu ke pucuk saja. Ngadulah kita kepada Allah bahwa ya Allah, berilah hidayah dia ya Allah. Dan berilah saya juga kesabaran menghadapi orang ini. Dan berilah dia hidayah untuk menerima permintaan maaf saya. Baik. Jadi jangan dilawan. Ya Ibu Epi insya Allah begitu. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya gini Ustazah, kejadiannya kita sama-sama bermusuhan, Iya. kemudian di antara kita itu salah satunya ada yang duluan dipanggil Allah. Iya, iya. Nah itu gimana urusannya Iya. Ustazah? Nah ini yang kita paling takutkan. Belum sempat minta maaf, tapi Belum udah sempat minta terpisah maaf, di dunia. tiba-tiba sudah terpisah. Betul. Ada istilah pailit dalam Pailit orang perekonomian, orang yang bangkrut, ya. Kalau orang bangkrut itu berarti jatuh miskin ya. Jatuh miskin. Itu kata Rasulullah bisa terjadi kepada hambaku kata Allah. Bisa terjadi. Mengapa demikian? Ternyata urusannya di dunia dengan orang lain belum selesai, sudah dipanggil oleh Allah salah satunya. Maka nanti di akhirat kita belum sempat maaf-maafan, akan dibayarlah permohonan maaf itu dengan ibadah kita. Oke. Jadi ada orang nanti kehilangan ibadahnya, diambil oleh orang lain karena dituntut. Dia pernah nyakiti orang, dia belum sempat minta maaf. Maka dia akan dituntut nanti di akhirat, dia dibayar dengan ibadah. Kalau ibadahnya habis, puasanya dikasihkan, sholat malamnya dikasihkan, sodakohnya juga dikasih. Masih ada juga hutangnya dengan orang belum terselesaikan. Hutang katalah, hutang janjikah, apa hutang materinya, belum tetap akan dibayar. Apa kata Rasulullah? Dia akan membayar dengan dosa orang itu pindah kepadanya. Masya Allah. Alangkah jadi takut ya Bunda. Anunya kita sedihnya. Kita yang tidak berbuat, kita malah ambil dosanya. Betul. Karena kita tidak sempat tadi minta maaf. Iya, ujung Lalu bagaimana sekarang kalau sudah terlanjur ya? Ini sudah terlanjur. Ya. Kalau sudah terlanjur, salah satu cara kita temui ahli warisnya. ahli waris. Ahli waris yang pernah kita sakiti. Kita sampaikan permohonan maaf dan jangan pernah kita meninggalkan mendoakan dia. Baik, Setiap kita berdoa, mohon ampun dosanya, kita mewakilnya, insya Allah meringankan kita. Tapi walau alam apakah itu nanti akan menghapuskan segala. Tapi insya Allah ya kalau kita ketemu dengan ahli warisnya kan, secara ikhlas, maaf saya pernah ada hutang kata, pernah menyakiti keluarganya, sementara dia sudah meninggal, saya secara pribadi minta maaf. Tapi yang sebenarnya kan bukan dia yang harus memaafkan kan, orangnya sudah meninggal. Tapi minimal kita sudah menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga ahli waris. Yang paling penting juga jangan pernah berhenti mendoakannya. Baik. Mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Jadi kita mohon ampun dosa kita juga mohon ampun. Jadi mumpung belum, kalau masih sama-sama hidup, sekarang kita saling maaf. Memaafkan. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya Bunda, jadi takut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Setiap kita ini adalah seorang pemimpin yang akan kita pertanggungjawabkan pemimpinan kita. Betul. Ibu adalah seorang pemimpin loh Bu. Di dalam rumah tangga bendahara mereka ini. Guru bagi anak-anaknya. Benar, ya kan? betul. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Bertetangga juga adalah kita jadi akan pertanggungjawaban. Ya. Ya.
saya. Ya, baik. Jadi seperti itu Bunda ya. Mungkin ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan ke Ustazah, boleh silakan. Ya, Bunda sebelah sana boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslana dari Majelis Taklim BKMT Kelurahan Lubuk Bunta, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Baik. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika kita sudah meminta maaf, tapi orang itu tetap tidak mau memaafkan? Tolong penjelasannya Bu Ustazah. Berkali-kali minta maaf, tapi dia belum tahu memaafkan kita. Yang ditanyakan bagaimana sikap kita atau Bagaimana hukumnya? hukumnya? Oh, hukumnya. Baik. Ya. Itu pasti ada pertanggungjawaban dan ada hukumnya ya, Iya, Ustazah. sudah pertiga tadi kan udah kita bahas itu tadi. Ya, Tapi boleh ya? Sudah minta maaf berkali-kali tetap tidak dimaafkan. Sudah. Kan tugas kita minta maaf. Betul. Tidak bisa memaksakan orang itu menerima maaf kita. Jadi yang bisa membolak-balikkan hati itu hanyalah Allah. Tugas kita minta maaf. Jadi ketika kita sudah minta maaf, serahkan aja kepada Allah. Apakah dosa kita sudah dimaafkan atau belum, itu Allah yang punya. Jadi kita jangan memaksakan hati orang harus dibalikkan seperti ini. Tidak ada bisa kita. Jadi yang penting ketika kita merasa punya salah atau tidak merasa punya salah, maka konsepnya begini Ibu. Jangan pernah merasa kita benar. Jangan pernah. Ketika kita merasa benar, sulit kita akan memaafkan orang. Tapi katakanlah bahwa posisi saya memang salah. Ketika dia tidak menegur saya, mungkin saat itu dia punya masalah. Saya saja terlalu mudah ambil kesimpulan. Terkadang dia membuat kata-kata kotor, bukan tujuan ke saya. Tapi saya yang sangat sensitif merasa seolah-olah kata-katanya untuk saya. Bahwa anggaplah itu semua yang dia kerjakan itu dalam keadaan dia khilaf, atau memang bukan untuk saya. Jadi ketika kita sudah merasa itu, maka kita merasa dia tidak punya salah dengan kita. Yang terkadang salah ini, kita salah, merasa benar. Jadi orang yang merasa banyak benar, pasti banyak salahnya. Orang yang merasa banyak salah, pasti banyak benarnya. Karena dia takut dengan salah. Dia merasa banyak salah, sehingga dia akan mengerem untuk berbuat A, B, C ini, dia merasa banyak salah sekarang. Oleh sebab itu dia akan banyak meminta maaf. Jadi Ibu, mau dia salah atau benar, tetap kita yang meminta maaf. Nggak apa-apa, tidak akan rendah kita dengan meminta maaf. Kira-kira gitu. Ya Ibu Ruslana. Jadi gitu ya Bunda. Artinya kita serahkan ke Allah. Yang penting kita punya niat yang baik, yang suci untuk memaafkan. Memaafkan. Ikhlas dulu, pokoknya syariatnya ikhlas dulu kita. Ya. Seperti itu. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira? Boleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kesimpulan. Kenapa? Kesimpulan. Ya. Cukup ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalaupun ada bisa ditanyakan dalam bis ya. Satu bisa atau berpisah Bunda? Pisah, saya depan, mereka di belakang. Oh, jadi benar-benar Ustazah itu pemimpin ya. Untung nggak jadi supirnya. Masya Allah. Double job ya, double gaji ya. Baik, Ustazah mengingat dengan tema kita hari ini, boleh untuk diberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Silakan Ustazah. Baiklah ibu-ibu semua, kita sudah membahas bagaimana cara kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan beberapa trik, karena sholat, puasa, atau ibadah-ibadah kita kepada Allah tidaklah menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah. Ya, betul. Tidak menjamin. Surga Allah itu hanya ridhonya Allah. Jadi seorang hamba tidak boleh menuntut surga kepada Allah karena sholatnya, karena puasanya. Tidak boleh. Karena surga hanya milik Allah dan ridho yang bisa masuk ke dalamnya. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Allah insya Allah sudah baik. Jangan dikotori dengan hubungan kita sesama manusia. Dengan caranya bagaimana? Lepaskan segala masalah. Lepaskan segala beban yang membebani diri kita ini, yang mengganjal di diri kita ini, lepaskan semua.
Karena ketika kita melepaskan itu, mengosongkan hati ini dari kotoran-kotoran, enjoy hidupnya. Enak semuanya. Dikasih musibah, tenang. Ya, dikasih apa? Jadi kuncinya adalah ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, orang bersalah pasti kita maafkan. Apalagi kita yang punya salah, pasti harus tahu diri, kita juga harus minta maaf. Jadi jangan ada kata-kata malu atau gengsi, karena kalimat mengucapkan maaf lebih baik lebih dari mulut kita lebih pertama daripada orang lain. Bisa, Bu? Insya Allah. Insya Allah bisa, Bunda ya. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu sini nggak ada yang seperti itu. Insya Allah. Insya Allah ya. Kedepannya kan kita nggak tahu. Suci gitu ya. Baik. Ibu-ibu jemaah dakwah TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan materi hari ini terkait dengan menyempurnakan ibadah dengan saling memaafkan. Begitu indahnya Allah itu mengatur di dalam Islam agar kita bisa menjadi orang yang suci, saling memaafkan, saling mengasihi sesama manusia. Diatur disebutkan tadi di dalam hubungan antar manusia atau hablum minanas. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang suci hatinya. Amin. Tentunya untuk dapat menggapai semua tahapan-tahapan, 5 tahapan menjadi orang yang muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ini materinya luar biasa dan juga mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita semua yang ada di rumah mungkin masih ada rasa benci dengan seseorang, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk bisa memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah, materinya sangat luar biasa setelah membuka pemikiran kita dan menambah wawasan kita terkait dengan ilmu agama. Juga terima kasih ibu-ibu majelis yang sudah hadir. Sekali lagi boleh saya sapa semangatnya dakwah TVRI. Baik, terima kasih dan juga kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung menyaksikan dakwah TVRI sampai dengan akhir ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.